mulailah rekaman di situ tahun 92 kalau nggak salah. Katanya Kak hobi justru bukan dari dangdut. Bukan, waktu awal aku nyanyinya rock gitu, Nah itu kenapa bisa? Karena keseringan ikut show, kakak saya kan juga penyanyi dangdut kan. Keseringan ikut show nyanyi kakak sama kakak bareng satu panggung, lama-lama kok kulihat enak juga nih dangdut ya. Dia juga akhirnya belajar di situ, akhirnya nyemplung lah jadi penyanyi dangdut gitu. Album pertama kakak yang booming waktu itu album apa? Itu Perawan dan Bujang. Perawan dan Segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang, itu lagunya. Keren. Itu cukup ngetop sih. Ngetop. Bisa Ya. teman-teman bisa searching lah di YouTube pasti ada tuh. Kalau yang di YouTube yang ada yang Perjaka dan Gadis Desa, justru album kedua. Yang cuk 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 bimbi, Sara dan Sarunai itu. Kau ketuk pintu di hati, cinta tergapai itu. Keren. Yang album itu kalau yang di YouTube. Yang Perawan dan Bujang adanya yang versi pop Antila Ricci gitu. Di mana puncak karir kakak waktu itu? Kira-kira? Ya waktu lagu album itu Perawan dan Bujang itu terus naik melejit, job show juga banyak, nggak pernah berhenti. Sehari itu bisa 3 tempat, 4 tempat. Tidur aja cuma 2 jam, sejam tuh bisa tidur udah luar biasa gitu. Apa yang bisa menarik kakak sampai kakak bisa tinggalkan dunia hiburan? Jadi ceritanya tahun 95 itu saya diperkenalkan Tuhan Yesus itu melalui suami saya gitu. Oh, Suami saya kan anak pendeta juga kan, keluarganya juga keluarga besar pendeta. Terus saya diperkenalkan mengenai Tuhan Yesus tuh melalui beliau. Terus di situ kok hati ini kayak nggak bisa dibohongin gitu ya. Kok aku rasanya damai sejahtera gitu ya. Terus akhirnya aku putuskan tahun 95 itu aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus langsung aku putuskan untuk berhenti dan aku lebih banyak belajar lagi mengenai Kristen gitu. Jadi kakak banyak merenungkan tentang kebenaran Iya firman Tuhan betul, waktu itu, ya? iya. Jadi kita kan masuk agama itu kan nggak asal-asalan gitu. Sebetulnya memang agama tidak menyelamatkan gitu loh. Tetapi kan kita juga harus tahu itu, jangan sampai asal masuk gitu kan, harus pelajari juga gitu kan. Awal-awal memang nggak seanu sekarang ya gitu, karena kan kita jaga nama baik keluarga saya juga kan. Itu jadi tapi kesini keluarga juga udah mulai menerima ya, kita juga udah mulai terbuka ya, sudah akhirnya ya orang juga udah tahu kalau saya di pelayanan gitu. Lebih banyak menginjil, keluarga juga udah tahu gitu. Jadi ya sudah. Luar biasa. Itu keren. Itu Kan firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah kata Tuhan yang memilih kamu. Jadi bukan maunya saya gitu. Kalau saya maunya ya masih nyanyinya. Ya memang nggak ada yang salah dengan nyanyi ya. Nyanyi dunia nggak ada yang salah, itu mah pilihan hidup kita. Tapi buat saya lebih inilah di pelayanan gitu. Waktu kakak meninggalkan dunia hiburan, tentunya kan ketika di dunia hiburan itu semua ada lah ya. Soal uang nggak usah ditanyain. Ya. Tiba-tiba tinggalin itu dengan satu alasan yang belum tentu iya, belum tentu tidak, belum jelas juga kan. Tapi kakak bisa tinggalkan dunia hiburan itu, tentunya ada masa jeda tuh. Jadi gimana di saat kakak nggak dapat duit itu, gimana caranya kakak untuk bertahan hidup tuh? Semua kan diproses ya. Itu hidup juga sekali lagi saya bilang pilihan ya kan. Ada temen yang ngadu gitu, ya lu ngapain lu udah repot-repot ninggalin agama lu, ninggalin karir lu gitu kan. Sekarang lu hidup susah, ngontrak lagi gitu kan. Tapi saya nggak pusing gitu, aku nggak mau pusing dengan apa kata orang gitu ya. Kan yang ngejalanin hidup saya gitu kan. Karena waktu itu memang sempat saking itu memang ininya, aku pernah jualan gorengan gitu kayak pisang goreng, tahu isi, bakwan. Karena memang suami kan belum lagi sakit, terus nggak ada pendapatan gitu. Jadi sama sekali pernah nggak ada duit? Sama sekali nggak ada. Jadi gimana nih caranya? Nah, aku kan bisanya masak. Jadi aku gitulah, lumayan itu untuk hari-hari ya. Jadi ada beberapa warung aku titip jual gorengan. Pernah ya waktu itu aku jualan donat.
Nah. Itu aku belum ngerti rumusnya bikin donat. Jadi donat yang aku bikin tuh keras banget. Oh ya. Tapi pede banget, Oke. pengen jualan kan. Nah, terus? Aku kirimlah ke salah satu supermarket. Maksudku aku jualan di situ. Ya. Jadi kayak sate donat gitu loh. Jadi aku kasih tester dulu. Di tester bisa kali buat nimpuk kamu. Keras Gede banget. banget. Bu, ini mah keras banget, Bu. Nggak bisa kayak karet gitu kan. Kayak karet. Oh, keras nggak bisa, Bu. Sampai 3 kali aku loh. Serius? Pak, kalau gitu izinin Pak, besok saya bawa lagi deh Pak. Ya kan? Oh, besoknya lagi aku ke sono lagi kan. Ini masih keras, Bu, ini. Keras alot katanya kan. Udahlah, Bu, nggak usah, Bu. Udah. Pak, sekali lagi Pak, besok saya datang ya Pak, pasti enak sekali lagi, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku datang ke tetanggaku orang Manado, jago dong bikin donat. Ya. Tante, gimana sih caranya bikin donat yang enak, lembut, nggak keras? Oh, mana pakai ini gitu. Telurnya jangan ininya, pokoknya dikasih tahu lah caranya. Begitu ya Tante. Aku coba dong, lembut, enak. Besoknya gue kirim dong. Wah, ini dong Bu, enak Bu. Kirim ya Bu, 50 biji tiap hari. Coba, habis terus. Tuhan kasih hikmah. Ya, gitu. Jadi kita tuh juga jangan cuma berdoa tapi nggak berusaha. Tapi ya berdoa, berusaha, bekerja dong. Itulah kreatif ya. Keren banget ya. Terus yang penting jangan malu, jangan gengsi gitu. Benar-benar memang ikut Tuhan tuh dari nol. Iya. Jadi nggak main-main. Ketika kakak dalam proses untuk mengenal tuh siapa Tuhan, itu proses paling berat apa sih sebenarnya? Biasanya waktu awal yaitu kalau ekonomi ya, waktu itu kita biasa pegang duit ya kan, terus benar-benar pure langsung ikut pelayanan gitu kan, karena kan mertua juga kan gembala kan. Nah mau nggak mau kan kita harus ikut kan, terjun terus Tuhan ajarin itu mengampuni gitu. Itu yang aku sampai sekarang sebetulnya belajar. Memang dulu susah ya Kak untuk mengampuni. Bukan, karena kan kalau dulu kan lu jual gue beli gitu kan. Kalau sekarang kan Tuhan bilang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan. Gitu. Kalau udah selesai baru. Gitu. Bercanda doang. Jadi ya ikut Tuhan tuh prosesnya luar biasa. Tapi butuh komitmen juga dari kitanya gitu. Kalau kita setengah-setengah ya untuk apa? Nah, katanya kakak waktu memilih percaya Yesus, nah itu sempat ada sekelompok orang ngejar-ngejar kakak. Itu gimana rasanya Kak? Awal-awal sih ketar-ketir, dari dikduk gitu ya. Yang dipertaruhkan justru nyawa. Tapi kan kalau kita percaya Tuhan kan sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh kan. Nggak takut waktu tanpa ketar-ketir ada, deg-degan ada. Pernah diancam nggak? Pernah gitu. Ancamannya kayak gimana Kak? Ya ditebas batang lehernya. Serius? Gitu. Ya jadi tapi ya kita nggak usah takut. Kalau kita takut berarti nggak percaya Tuhan. Kan Tuhan kita lebih besar dari semua gitu. Karena kakak kan sebelum percaya Yesus kan begitu kuat ajarannya sama kakak kan? Iya. Terus gimana respon keluarga Kak waktu itu? Waktu awal yang nggak terima. Ya. Tapi ya kita menghargai, kita harus bisa ngerti gitu loh, namanya anak sama mama kan, namanya orang tua kan, kita harus mengerti itu, menerima ya. Saya datang minta maaf gitu. Itu ya akhirnya kita udah saling maaf-maafan. Iya, sekeluarga Mas Lami. Jadi akhirnya udah terbuka pintu maaf, akhirnya terjalin lagi silaturahmi. Ya udah baik di situ. Pernah katanya kakak sampai di tadung pisau. Iya pernah. Bukan orang lain sih. Gitu. Bukan orang dekat. Iya. Gitu. Jadi hanya untuk disuruh memilih sebetulnya mau agama kembali apa, iya, gitu. Atau tetap stay percaya Tuhan. Iya, gitu. Dan jawaban kakak waktu itu apa? Tetap ikut Tuhan Yesus.